Saya akan kembali melanjutkan cerita yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu kelanjutan kisah tentang terjebak di pondok misterius. Siapkan kopi dan cemilannya dulu ya. Kalau sudah siap, langsung aja kita masuk ke kisah horor yang makin mencekam ini. Pagi itu, Vero terlihat pucat dan lemas. Ngopoe, Ve? Kumata po? Butuh sabu-sabu? Pil koplo? Hubungi dokter Boyke. Hahaha, canda Rian sambil tertawa kecil. Vero hanya memutar matanya. Serius ini? Kamu kenapa? Tanya Rian dengan nada yang lebih peduli. Nggak enak badan? Mas, kepalaku muter-muter, jawab Vero dengan lemah. Yowes, tak bilang Pak Rahmat aja biar dicarikan obat. Kamu istirahat saja, balas Rian, mencoba sok perhatian. Rian pun mengambil ember dan berniat mencuci pakaian yang sudah beberapa hari tak disentuhnya. Saat berjalan melewati area tengah pondok, matanya tertumbuk pada pemandangan yang tak biasa. Ustadz Idris dan Alex sedang memegangi seorang wanita cantik yang meronta-ronta. Opo meneh iki, Lex? Wong edan anyar iki, tanya Rian penasaran. Kesurupan, mbaknya, jawab Alex singkat. Rian pun ikut membantu mengangkat wanita itu ke aula bawah tanah. Dalam hati, Rian membatin, aku heran, pondok ini kok isinya orang-orang aneh semua. Pecandu narkoba, preman, bandar togel, dan sekarang apalagi ini? Di aula bawah tanah, wanita tersebut, yang belakangan diketahui bernama Mbak Nana, adalah seorang sinden yang telah tersesat jauh dalam ilmu hitam. Rian dan Alex memegangi tangan dan kaki Mbak Nana yang masih meronta, tapi kemudian dia mulai tenang, menatap tajam ke arah Rian dan Alex dengan pandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Sudah, lepaskan saja, kata Ustadz Idris dengan tenang. Seketika, Mbak Nana berdiri dan mulai menari sambil nyinden dengan suara yang lembut namun menyeramkan. Rian menatap Alex dengan wajah pucat, jujur, nek iki aku wedi tenan, yan. Lui medeni koi wingi pas kesurupan, cok. Kai kursi karo meja nganti ambiar, balas Rian dengan gemetar. Mbak Nana terus menari dengan gerakan yang halus namun penuh keanggunan, seolah tidak peduli dengan siapa yang memperhatikannya. Setiap lirikan matanya seakan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ustadz Idris mulai membaca ayat suci. Tapi yang terjadi justru aneh. Bukannya berteriak atau berontak, Mbak Nana malah menirukan setiap bacaan Ustadz dengan suara yang sama persis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu Ustadz Idris melafalkan ayat kursi, dan Mbak Nana dengan tenang menirukannya. Rian tidak bisa menahan diri lagi, edan iki demite. Diwacake ayat kursi ora kodal, malah niroke. Ustadz Idris kemudian menjelaskan kepada Rian dan Alex bahwa ini adalah salah satu tipu muslihat setan. Mereka berpura-pura kuat dan meniru ayat suci untuk menutupi kelemahannya. Padahal, mereka sebenarnya sangat tersiksa. Mas Agus yang baru datang pun ikut terkejut melihat Mbak Nana, ayu nicah, gumamnya. Tapi meskipun Mbak Nana cantik, saat ini ada aura menyeramkan yang mengelilinginya. Wajahnya tampak kosong namun matanya penuh amarah. Beberapa jam kemudian, Rian keluar dari aula bawah tanah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa tak tenang setelah melihat kejadian yang di luar nalar tadi. Ketika dia kembali ke tempat mencuci pakaian, dia menyadari sesuatu yang aneh. Baju-bajunya yang tadinya kotor sekarang sudah tergantung rapi di jemuran, basah tapi berbau melati. Rian heran dan langsung menemui Vero. Ve, kamu nyuci baju-bajuku ya? Vero menatapnya dengan bingung. Enggak lah, Mas. Aku malah lihat tadi baju-bajumu udah di jemuran, kukira kamu yang nyuci. Enggak mungkin. Aku belum sempat nyuci tadi, ini malah baunya melati semua. Rian memeriksa baju-bajunya lagi, merasakan aroma yang semakin pekat. Mungkin ada hantu baik hati yang nyuciin bajumu, Mas, canda Vero sambil tertawa, tapi wajahnya tampak serius. Rian merasa merinding. Serius, Ve? Kalau ini hantu beneran yang nyuci, ngapain dia bantu-bantu nyuciin baju segala? Saat sholat zuhur di aula bawah tanah, Rian dan Alex tidak bisa fokus beribadah karena Mbak Nana masih menari di sana. Ketika mereka sujud,
Mbak Nana ikut sujud di samping Alex sambil menyenandungkan lagu Jawa yang terdengar seperti mantera. Alex berlari ke ujung saf karena ketakutan, sementara Rian hanya bisa berdoa agar tidak diikuti oleh Mbak Nana. "Ciancok, Alex, untung Mbak Nana nggak jejeri aku," gumam Rian dalam hati. Setelah sholat, mereka kembali ke ruangan mereka dengan perasaan tidak tenang. Ustadz Idris menyuruh mereka untuk berdoa di kamar masing-masing dan tidak keluar jika mendengar suara-suara aneh di luar. Suara gemuruh dan benda-benda bergeser terdengar dari atap pondok, semakin malam semakin intens. Malam itu menjadi puncak kegelisahan di pondok. Tiba-tiba, bola-bola api berterbangan di atas pondok, bukan hanya satu tapi puluhan. Suara jejak kaki berat seperti tentara berlarian di atap membuat suasana semakin mencekam. Rian memandang keluar jendela dan berkata ke Vero, "Vey, besok aku mesti cabut dari sini. Ini sudah nggak masuk akal lagi, kita harus pergi." Malam itu, mereka semua tidur berdesakan dalam satu ruangan. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak karena suara-suara aneh terus berdengung di sekitar pondok, seperti pertarungan makhluk gaib yang tak terlihat. Rian menggenggam tangan Vero dan berbisik pelan, "Vey, nek aku gak keluar dari sini sekarang, aku gak tahu kapan lagi aku bisa. Aku harus cari jalan keluar besok." Part 4 berakhir dengan suasana yang semakin mencekam dan tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Nana? Apakah Rian dan Vero berhasil melarikan diri dari pondok ini? Jawabannya akan saya lanjutkan di part 5, teman-teman. Terima kasih sudah menunggu dan menyimak kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Salam misteri dari saya.